balik. Ya kau tua tapi begitu dulu. Beli siapa? Kita sudah bergurau yang sedap. Dulu tuh. Itu kan dicabut dia. Lebih besar dicabut di situ. Gimana kamu? Ada apa? Itu dia anak kecil itu, sangat besar. Makanya. Oh, parah deh dia kan. Ya. Enggak lagi. Besok kali ketiga acara ya totalitas entah itu Dalam bentuk apa pun mengekspresikan. Ya nggak bohong, masa kopi. Menyanyi bukan yang puisi biasa begitu. Kita ada semua belum. Tapi jadi maafkan, maafkan semua. Oke.
Ganti. Supaya ente tema. Boleh? Masih bagus sayang itu orang. Tantu juga. Bagaimana nih punya kopi saja tampil orang tua. Rumah bapak. Ini rumah bapak. Nah, orang tua ada bapak atau di sini orang tua bapak. Ini gitu ya. Mati itu suara itu. Setuju. Ciao.
jauh dari sini. Kami sudah kamu. Pada malam ini saya akan membawakan puisi saya. Video sana. Video di sana. Kalau bisa, Kamera. Di sini, bukan di sini. oke maaf. Nada Saya tadi. sudah terlebih Kalau boleh diiringi dengan lagu yang slow. Karena ini bercerita tentang konsekuensi hidup konsekuensi. yang melajang dan begitu menderita. Begitu Pasangan hidup kita. Foto Mas Rok. Oh iya. Ya. Fobia Sabtu malam. Aku termangu di telan kesepian rumahku. Aku keluar, kutemukan hanya beranda kesunyian. Sinar rembulan serasa memerah, membakar. Gerhana bintang-bintang memenuhi langit. Aku terpenjara, tiada ampun. Batu malam beratkan punggungku. Suasana menggigit. Dunia makin sakit. Asa tersisa berutuk agar ini tak abadi. Wahai Dewi Malam bersayap putih, selamatkan aku dengan sinar matamu. Akan kutumbalkan diriku sepenuhnya demi kebebasan dari pembunuhan diri ini. Terima kasih. Artinya ini spontanitas ya. Banyak DP improvisasi. JP ujung-ujung kalau soalnya ada sama berdiskusi. Mengenai pembunuhan itu memang. Ya, soalnya kalau hidup tanpa cinta itu sama mati kan. Amin. Amin, amin. Ada satu yang curhat dulu di sini. Ya curhat saja. Tidur aku. Lupa kita ada ikut dalam terapi dengan Freddy, dia bilang hidup ini kebanyakan sakit kan. Dengan Freddy. Jadi ada orang dah. Ya, Freddyisme. Memang mau masuk dah. Masuk. Kau rep. Fredinisme itu. Rep. Rep. Soalnya kalau orang melayang sampai membunuh diri itu sebenarnya. Ada yang bicara dah. Jadi perlu ada berpasang-pasangan. Iya. Ya, itu ya kepada pribadi masing-masing dalam perenungan dan perenungan juga ini. Nanti tambah performa gitu Ivan. Ini ya. Sana yang mana? Iya, Pak. Itu. Sana di atas itu ya.
Setuju tuh. Malam ini indah, bebatuan, kata-kata indah terpuji dalam tanah. Mungkin ini suatu petanda karena binasa. Yo, ini sebuah kisah tentang kita semua. Kembali ke tanah Minahasa tempat kita waktu penetrasi malam ini biasa. Drugs, rokok, bisnis, yeah. Kita ada di sini bukan cuma bisnis, nyanyi. Itu cuma biasa. Dari punya betengan kita memacu, langkah mendukung sukses. Hari ini menjelang suatu ketika, dari tanda tanya kemudian menjadi duka. Mungkinkah itu pertanda mulai kehidupan baru? Yo, menjelang matahari dengan segelas teh panas. Pagi ini ku bebas karena nggak ada kelas. Di ruang mata ini kamar ini terasa luas. Tapi dengarlah juga amat lambat berkuras. Sudah habis keraguan puas. Mulai kutulis semua kehidupan di kertas. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas, perasaan yang was-was dan gerak yang terbatas. Cinta yang keluar dari dalam pena, berirama dengan apa yang kurasa. Dalam hati ini ingin ku rubah semua. Kehidupan monoton penuh kabut asa. Seperti daun tawaan, langkahku melangkah menuju batu karang. Cerdas terlakukan untuk menjadi pintar, tapi pintar-pintar kita melangkahkan kaki. Hari ini memang saja penuh mimpi, tanda tanya di kaki terus saja memantui hati. Walau batu terus menjadi nisan, tapi cita-cita terus kuat saja. Oh yes. Yo. Langkahku pelukku ini gapai cinta. Jalan tertempuh hanya kesalong bina angka. Pupuk bina betengan itu sudah biasa. Melangkahkan kaki dengan ongkos 5.000 saja. Yes yang sisa. Yang sisa. Goodbye sudah. Semua sudah berjuta. Karena langkah kaki itu sudah biasa. Menapak jejak-jejak. Jejak sudah tua. Minahasa Raya tetap ada di udara. Thank you very much. Kalau nahas itu lebih baik sedap. Itu macam Apa mau? Banyak saja jalan-jalan dari Tumbang, dari Tidak apa-apa. Yang penting sudah diekspresikan. Tapi tidak ada batasan lagi. Tidak ada kata yang mengungkapkan. Tidak ada. Serang, Mayor.
sang penginjil baru. Tajamnya kau pandang hati kecilku, jiwa yang kelabu, memutih, bersalah. Tertuding dalam kesunyian imanku. Namun, aku belum yakin sepenuhnya. Apakah kau ingin mencintai Tuhan? Atau kau ingin bercinta dengan Tuhan? Apa mau meyakini atau memang fanatik? Padahal kita bercinta dengan Kan soal delegasi kebanyakan. Maksudnya kan cuma iya, betul. apa meyakini dengan benar atau pada buta? Iya, cuma karena budi, rame. Saya mau melihat Nanti yang baru kita sekarang yang memang ternyata edit. Sudah ada teman untuk model deklarasi. Jadi kalian kok tuh dengan murid ini kan tuh berapa bulan berjalan tapi belum deklarasi nih di Berbahagialah kita yang tadi. JP seremoni ya. Kita kasihan cuma pendaftar itu menyaksikan merapai. Masa positif. Ya. Kulitan. Ya. teman-teman lain kok masih mau menyusul kemari. Jadi sesuai Baca di protokol. mainkan. Kita undang jadi
host ini. Oke, lebih ke atas sedikit. Luas. So lebih melebar. Lebarkan sayapmu. Ternyata lebih melebar ini berarti juga kita tambah. Kalau melihat tubuh begini juga kan rata sana ada Tuhan yang bagi segala mencegah. Jadi sekarang kami orang Pindawetengan mau deklarasi Pindawetengan Muda. Teman-teman semua ada. Pindawetengan Muda itu adalah gerakan sadar kebudayaan dengan dasar pemikiran seperti ini. Pindawetengan Muda adalah kumpulan orang muda maupun orang berjiwa muda dari desa Pindawetengan yang membuat gerakan sadar kebudayaan yang didasarkan pada rasa cinta kepada Tuhan, rasa cinta kepada orang lain, dan rasa cinta kepada leluhur. Gerakan sadar kebudayaan sebab kebudayaan mencakup secara keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Secara harafiah, kebudayaan didefinisikan dengan segala hasil cipta, rasa dan karsa manusia, baik yang berwujud ideal maupun yang dipikirkan maupun material atau yang telah dilakukan dan diciptakan manusia. Rasa cinta kepada Tuhan merujuk pada kesadaran akan manusia yang sejatinya adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Rasa cinta kepada Tuhan juga memberi pengertian akan rasa cinta kepada segala ciptaannya, termasuk makhluk hidup yang lain berupa hewan, lingkungan, dan alam sekitar. Rasa cinta kepada orang lain merujuk pada kesadaran akan harkat hidup manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Hal ini juga menjelaskan akan penghargaan terhadap manusia lain yang juga memiliki hak-hak asasi yang menurut kita yang menuntut kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Rasa cinta kepada leluhur merujuk pada kesadaran akan keberadaan kita saat ini juga tak lepas dari hasil kebudayaan di masa lampau. Hal ini diaplikasikan melalui penghargaan terhadap benda maupun tempat peninggalan leluhur yang perlu dilestarikan dan juga ajaran-ajaran yang diwariskan. Penghargaan terhadap warisan leluhur memberi pengertian akan pemaknaan kita terhadap warisan tersebut yang sesuai dengan masa sekarang ini. Misalnya bersiarah ke Watu Pindawetengan dan ke Waruga dengan tujuan bahwa pada masa lampau para leluhur telah berhasil menciptakan atau membuat benda yang mampu melewati zaman untuk dikenal dan dijadikan identitas bagi bangsa Minahasa pada masa kini. Pemaknaan terhadap contoh di atas juga adalah identitas orang Minahasa yang kreatif dan intelek. Hal itu patut dijadikan contoh bagi orang muda bangsa Minahasa sekarang ini. Pelestarian akan ajaran-ajaran warisan leluhur Pemaknaan terhadap contoh di atas juga adalah identitas orang Minahasa yang kreatif dan intelek. Hal itu patut dijadikan contoh bagi orang muda bangsa Minahasa sekarang ini. Pelestarian akan ajaran-ajaran warisan leluhur, contohnya penggunaan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari yang disadari bahwa dengan tujuan tuntutan perkembangan zaman dalam memaksa kita untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat global
maupun penggunaan bahasa daerah sebagai identitas. Namun penggunaan bahasa daerah sebagai identitas orang Minahasa tak kalah penting, sebab bahasa daerah dengan dialek yang khas menunjukkan pula jati diri. Setuju dulu kan? Visi dan misi nanti baca di situsnya dengan mudah blogspot.com. Jadi sepenuhnya disadari bahwa usaha untuk menyatukan kesamaan paham mengenai kesadaran kebudayaan yang didasarkan pada rasa cinta kepada Tuhan, rasa cinta kepada orang lain, dan rasa cinta kepada leluhur tidaklah mudah. Karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terkait dalam meningkatkan semangat kompetensi generasi muda menghadapi berbagai tantangan masa depan. Tuhan kiranya memberkati usaha dari niat yang tulus membangun tanah Minahasa tercinta ini. Yayat Santi. Hormat kali. Hormat kami. Charlie musik sudah bertanda. Coba. Tete. Sudah bertanda sambil 3 strel. Jadi setelah pembacaan protokol, kiranya Tuhan berkenan dan para leluhur merestui, hari ini Jinayat dengan mudah Resmi. dideklarasikan resmi menjadi organisasi gerakan sadar kebudayaan di Minahasa. Yayat Santi. Oh iya. Udah. Kasih makan. Aduh. Langsung Tadi. Coba dah. langsung tadi. Hari yang bersejarah. Kayaknya 10 ini. Belum. Hampir. Sejak tanggal 9. Oi, Minahasa. Oi, Minahasa. Oi, Minahasa. Kau taruh di mana lego di muka? Kau taruh di mana lego di otak? Ada bikin apa aja selama ini? Sampai semua kerja mau nyadak tolak. Dari tukang ojek sampai pepancuri. Oi, Minahasa. Dulu sonda rupa sekarang kan? Orang baku kenal dengan baku saya. Siapa mau ikut tuh salah? Biar mau rugi. Mas orang tetap masuk surga. Hoi, hoi Minahasa, hoi kau Minahasa, hoi tanah Minahasa, hoi masyarakat Minahasa, hoi semua Minahasa, hoi yang semua merasa Minahasa, hoi, hoi anjing Minahasa, hoi babi Minahasa, hoi burung Minahasa, hoi pohon Minahasa.
Minahasa. Siapa kok merusak orang tua dah kasih tinggal? Siapa orang cuma sama mata melestarikan tuh orang tua dah kasih tinggal? Siapa dah? Mau suka orang tua mau tegur? Mau suka orang tuh siokurur mau kasih ancor? Mau suka orang sondak dah air? Mau suka orang mau tinggal sama air? Mau suka Minahasa? Mau dipesukas tuh kan? Makasih. Ya Indian Minahasa. Saja dengan judul Suara Tunas for Minasan. Tengah malam, kita belum dapat tidur. Tengah malam kita belum dapat tidur. Tak ingat semua orang bercerita. Bagaimana dulu orang Belanda sampai Orde Baru bikin bodoh. Orang seputar orang bercerita, orang bersejarah. Sampai sekarang bekas tentara so berkuasa. Cuma segelintir orang yang cuma tulis, cuma baca, cuma cerita. Orang mau baking betul, orang asal usul. Membangun Minahasa yang bermartabat, sastrawan harus angkat bicara, harus bertulis, harus jadi tonaas. Makasih. Orang kampung, sayur pepaya dan dabu-dabu, nasi milu dan ubi kayu, sayur rebus isi diburu. Orang kampung nyandak bolotu, bawa bekal milu songaran, bar nyandak lupa formu sekolah. Mama dan papa kurang maraya, yang penting anak jadi sarjana. Orang kampung, tinggi kobong masih gelap-gelap, bulan kobong hari so gelap. Sekolah anak ding dada tegap, asal nyandak hasil suap. Makasih banyak saudara akang. Kita ini cuma orang kampung, yang pasti cuma merenung. Lebih baik bangun ke kampung. Lain dulu yang mau
Ikan di Oh, di mana? Satu lagi. Ya, pinabetengan nga anak mati. Musik. Mauset. Mauset. Masa so berganti. Pinabetengan nga anak mati. Nanda cuma ganti kulit. Pinabetengan harga mati. Cuma besar deh masih milu. Pinabetengan tak pernah malu. Dunia sudah datang di era baru. Pinabetengan tak ragu-ragu. Pulang kampung gantung capatu. Formo sambut tuh hari baru. Pinabetengan mesti maju. Nenek cuma berganti baju. Jangan ragu bangun tuh kampung. Masih banyak tanah di gunung. Biar makan nak beras gunung. Asalnya ndak utang malendo. Pinabetengan tanah lahirku. Nenek cuma sampai bakuku. Mari semua baku bikin maju. Orang semua nak cuma waktu. Lanjut. Angga. Sesi berikut. Sesi berikut. Sesi ikut deh. Sesi. Sesi berikut. Desi. Berat kan? Lau. Diri kan.
setiap detik salahkan maka tuding. Sebab setiap detik ada kau, maka tudinglah, tudinglah. Ganti dulu, ganti. Apa yang kawan? Daun paper apa lagi? Jut klasik. Klasik. Apa lagi? Biasa. Apa lagi? Pengabe. Berapa kamu harga? Apa lagi? Pengabe di situ. Klasik. Sebuah puisi karya Atas nama sebuah persembahan kebudayaan. If the world would pass, let it pass. I don't care if the sky won't let it be soft. If the fire would fall, it's not my game. And if the earth will perish out, and don't tell me where the Armageddon is. Don't show me where the hell is. I don't care. I won't care. Just tell me where the utopia is. Show me where the Valhalla is. Then I care. Saksikan sebuah kematian. Kau saksi saat kolam-kolam tumpah basah meluapi lip-lip wajah, sekali juga tak cukup. Kau saksi saat kolam-kolam tumpah basah melingkupi lip-lip wajah, sekali juga tak cukup. Ini bukan karena kau akan pergi atau kehilangan dermaga sang kapal, lagi malam yang menggigit tulang, juga musik yang yatim dari nyanyian. Kau saksi
kolam-kolam tumpah basah meluapi liuk-liuk wajah. Sekali juga tak cukup. Tidak, kolam-kolam itu meluap, kau saksinya berlaksa kali. Sebab hilang semua keindahan dari kembang yang mekar lantas layu. Lagi matahari menua dari timur menuju barat, atau senyum membusur kemudian lenyap. Hidup berawal tangis, lantas berakhir kebusan. Kau saksinya selalu berkali-kali saat kolam-kolam berkeluh kesah dan tingkap rata membelah. Aku tanpa kau adalah awal roh tanpa Allah. Kau saksinya selalu berkali-kali saat kolam-kolam berkeluh kesah dan tingkap rata membelah. Aku tanpa kau adalah awal roh tanpa Allah. Wadah, silakan. Ada puisi. Ada smile. Smile. Dan itu luar biasa. Kemampuan berpuisi dengan foto-foto itu tidak bisa ditandingi oleh semua puisi foto. Oro dulu gue. Dan ketika kembali waktu dibayang kekhawatiran, ketika kurengku sesuatu di luar kemampuan, kupijak serpihan tanah seperti beling menculas jasadku. Kupercaya sanggup manusia seperti taji yang masuk menyayat. Sampailah aku ke negeri hampa yang menjadikan fisikku terbentur tembok yang sangat kerdil. Terlihat senyuman yang khas meliuk-liuk di depan orang. Tanpa sadar, aku menjadi bagai rumput yang hanyut, terlayar, menjauh. Sampai ke hilir hati yang dingin. Ketika masa itu terjebak batu, ragaku merasakan bertahan. Bertahan hanya dengan setengah empedu. Jebakan 12 itu sudah tahu. Tapi tetap berusaha menghardik. Akal bulus itu sudah kuno dan rapuh, tapi jelas tangkas membidik. Jadi ingat sebuah puisi besar. Tepis, wahai malaikat-malaikat berekor. Dan dengan wajah sahabat duka, telah kutelusuri jurang-jurang hati ini yang dingin, sunyi, kelam, penuh tawar berduri dan senyum pesona derita. Dan ketika hari indah itu memanggil kembali, ku sadar dia takkan pernah lupa domba yang yakin ini. Sesosok Afrodite telah menghampiri jiwaku, koyak-koyakan perasaan kolotku yang benci cinta kasih. Dan lemahnya raga hidupku membuka langit-langit hatiku yang kukubur bersama indah-indahnya masa lalu yang sendu. Dan untukmu, demi kamu, kugoreskan tinta murah-murah ini hanya untuk menyatakan inilah puisiku, inilah diriku. Puisiku yaitu diriku, ya diriku yang sudah kuberikan padamu. Tidak ada kasih lain yang boleh atau ingin masuk dalam hatiku. Sebab kunci itu sudah kuberikan padanya yang mempunyai napasku. Napas kita berdua, napas kita bersama. Selamanya dan selamanya. Ini kita dapat tanya sampai sekarang selama dia. Setelah saya membawakan suatu puisi, meditasi hati yang lelah,
dalam perenungan di bawah bulan abu-abu. Selaksa pertanyaan panah mengantuiku. Apakah cinta itu ada karena dosa? Ataukah suatu persoalan yang terbasa-basikan dengan anugerah? Terima kasih. Masa depan Minahasa. Masa depan Minahasa. Jangan kita bicara. Saatnya anak muda angkat bicara. Masa depan Minahasa. Jalan yang cerita. Yang pasti 1, 2, 3 patah bulu kata dari bukan. Yang pasti orang lahir dia awali kehidupan dengan tangisan. Iya. Tapi kita tidak mau Minahasa lalu kemudian ditangisi. Ya iya, Iyalah. Kalau dia harus berakhir dengan tarikan nafas. Tanpa ditangisi ya. Iya. Tetapi itu harus berakhir. Kalau Tapi yang pasti kita tidak mau sampai itu harus berakhir. Kita berpikir kalimat atau puisi atau sajak Tuan Green bahwa diawali kehidupan dengan tangisan pertama, tapi kita tidak menghendaki kita ditangisi. Oleh karena itu ada yang disebut dengan mungkin begitu kan? Tuan nyonya. Saya tidak pakai bapak-bapak ibu-ibu, saya pakai bahasa kemerdekaan tuan-tuan dan karena ya, kapitan. Jadi sebetulnya ide untuk membentuk sebuah kelompok yang sudah dinamakan dengan mudah bisa terobosan yang menarik. Nah, bagian dari satu perjuangan untuk kemudian Minahasa tidak ditangisi sudahlah dengan mudah sebuah katakanlah persembahan untuk melanjutkan Minahasa di hari ke depan tanpa harus ditangisi. Jadi artinya begini, sudah muncul kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan, sudah hadir. Memang di banyak event, di banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sudah bermunculan orang-orang yang bisa bicara. Tetapi sekali lagi dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan, bukan sekedar bicara. Banyak orang yang bisa bicara, tapi kurang orang yang bisa melakukan. Nah, kita sebetulnya merasa kekurangan orang-orang yang bisa melakukan. Katakanlah kelebihan orang-orang yang bisa bicara. Katakanlah hari ini tanggal 9 November sudah lahir para pelaku lain melanjutkan pelaku-pelaku yang sudah lahir. Ya. Memang kita berharap mudah-mudahan itu bisa terlaksana, bisa menjadi kenyataan. Sebab kalau kita katakanlah kita yang ada sekarang, kemudian yang ke belakang Pak kita bangsanya dokter, bangsanya siapa namanya, yang lain-lain itu tinggal bicara. Mungkin mereka kalau dokter masih terlibat dalam melakukan. Ketika mereka memprotes, mengkritik Indonesia ketika mereka masih mahasiswa di Unhas, kemudian diusir dari Unhas dan menyelesaikan di Erlangga. Waktu itu mereka mengkritik sesama bangsanya, Profesor Muhammad selaku Presiden Universitas Hasanuddin.
Tetapi apakah kita kemudian bisa mengkritik dolar Rumokoi dan Philo Tuer? Atau kita mengkritik yang namanya Sinyo Sarundayang atau EPR atau Indonesia Ekonomi? Sesuatu yang tidak benar dilakukan untuk kemaslahatan orang lain. Nah, ini sebuah pertanyaan. Yang ditemui sekarang adalah ya kita sak-sak saja. Yang penting semua sudah berjalan, itu sudah merupakan kehendak Tuhan. Amin. Sementara kemarin kasus yang lebih sederhana ketika undang-undang pornografi justru ya biasa gejolak di daerah biasa-biasa saja. Tetapi para petinggi kita yang kita harapkan untuk mengawal itu ya karena lupa mengawal. Malam. Nah, ini kemudian kelahiran Indonesia ini akan melaksanakan atau mengembangkan tugas yang terlupakan itu. Paling tidak itu kemudian ya sambil kita mengemban tugas tentu kita mendengar tadi ada beberapa sebuah ungkapan harus bagaimana, bertanya-tanya bagaimana cara dilakukan. Yang pasti orang punya orang-orang yang tahu. Mari kita lihat apa sih yang orang harus lakukan. Dasarnya bersyukurlah kita tidak kekurangan orang-orang seperti itu. Kalau kita masih punya tempat. Hanya ini sekali lagi mungkin orang tidak mau bertanya. Iya kan? Apakah karena orang kebanyakan orang-orang muda bahwa soal-soal orang kejati diri ini soal-soal yang kuno, soal-soal yang sudah tidak perlu dipertanyakan. Karena saya sudah ada, saya menatap ke depan bukan menatap ke belakang, bukan menengok ke belakang. Tidak gaul. Ya, tidak gaul lah bahasa kerennya tuh. Itu seperti itu kenyataannya sekarang. Bersyukur ada penelitian muda yang sudah sadar bahwa sebetulnya kita tidak menatap ke depan saja, tapi kita harus lihat ke belakang. Siapa kita? Siapanya itu? Baru kita maju ke depan. Kalau tanpa kita bertanya siapa saya, kemudian kita maju ke depan, sampai di muka sana orang seminta siapa. Orang tidak tahu mengabdi kepada siapa. Orang tidak tahu berkarya untuk siapa. Sampai di muka ini siapa untuk orang? Untuk siapa saya berkarya ketika saya sukses? Menjadi mubasir, sebuah moto Sitoki moto. Kalau saya tidak tahu saya mau kemana, saya mau hidupkan siapa? Hidupkan setan? Tentu tidak. Tetapi sebelum kita maju, kita bekali diri kita, bertanya pada diri siapa? Baru kita maju ke depan. Sehingga ke depan itu jelas bahwa ketika saya menjadi orang, saya wajib untuk menghidupkan orang lain. Jelas siapa orang lain itu? Bukan tidak jelas. Ketika saya di sana, saya lupa orang lainnya mana. Karena mohon maaf, saya lupa siapa orang lainnya. Jadi bebaskan saya dari tanggung jawab itu. Yang jadinya kan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Yang mana daripada saya sudah lupa siapa yang saya harus menghidupkan. Ya, gitu aja ya. Tetapi lalu kemudian dengan pimpinan muda ini setidaknya orang mengenali itu. Saya kira itu yang modal utama. Kalau kita sudah punya modal utama, tidak kita ambil contoh sederhana orang Papua. Jelas dia bilang untuk siapa saya ada? Ya untuk Papua. Yang sekarang lebih ekstrim untuk merdeka. Mereka singkat M.
Mulai dari tentara sampai pegawai negeri sipil, M. Itu Papua. Apakah Minahasa ada si Totimoto di hati? Tanda tanya. Nah itu semua adalah latar belakang yang tidak menjadi seperti itu. Nah kemudian tiba-tiba orang menjadi begini tuh. Betul. Sejarah sudah banyak tulis. Ada banyak bacaannya. Tetapi secara singkat bisa dikatakan titik kulminasi Minahasa ada pada Perang Moraya. Saat mana peradaban Minahasa itu dipertentangkan dan jatuh down. Orang Minahasa tidak percaya lagi atas peradaban Minahasa. Mereka lebih percaya pada peradaban impor. Ini yang lebih baik. Manusia itu biasa seperti itu. Tidak juga menyerah. Alkitab tidak menyerah. Kalah loh. Mereka bilang Tuhan pun berarti Tuhan sampai opo-opo sudah tidak kuat. Kalah. Kalah. Tidak kuat tuh secara logika, rasio. Kalah loh, berarti tidak kuat. Ada yang lebih kuat, opo-opo putih. Iya tak? Nah, datang orang kasih masuk virus, tidak mampu orang dukun kesehatan, orang syariat ya kalah lagi. Ketika dikasih masuk apa itu? Ceritanya apa? Oh ya, apalagi yang tidak dikenal di sini. Tidak dikenal di sini. Sampar atau apa, cacar, luti air orang bilang. Tidak bisa kasih yang orang apa tradisional, pengetahuan tradisional knowledge. Kalah kita. Itu masyarakat kemudian ya tidak berguna. Nah di sanalah menurut saya drop digantikan oleh hasil peradaban baru. Terima atau tidak terima, kita lah anak-anak peradaban baru. Siapa yang mau sampai? Orang seperti Jeans, orang sudah berbahasa seperti sekarang. Tetapi orang masih bisa memahami sejarah. Orang masih bisa memahami masa lalu. Belum terlalu jauh. Sehingga orang masih ada sedikit kekuatan untuk menatap. Cukup sedikit daripadanya enggak sama sekali. Maka tugas-tugas orang kali ini, terutama kawan-kawan dari muda, untuk kemudian masa lalu yang begitu cemerlang, yang begitu menjadi kebanggaan kita, yang kemudian menandakan jati diri kita, adalah sesuatu yang sangat tidak bermanfaat bagi, katakanlah begitu, yang bisa kita lukiskan. Kayak aku tadi itu bilang, sampai di muka sana itu langsung minta kemana kita ini. Banyak kejadian yang bisa menjadikan contoh. Nah, rata-rata orang Minahasa ketika jadi orang dia lupa segala-galanya. Bukan karena dia memang lahir dari kebebasan, tetapi memang dia tidak punya pegangan. Dia cuma tahu dia papa. Lebih dari itu tidak. Orang tahu, dia tahu persis apa yang dia sebut. Dia dibacakan dalam suka maupun duka. Tapi kita tidak lagi. Orang tahu, dia tahu saya dari mana. Siapa ayah saya, siapa lebih leluhur saya. Tapi kita tidak lagi. Kita hanya mengenal Pina Betengan sebagai sebuah monumen, titik. Apa sebetulnya makna dari Pina Betengan?
tahu, tapi di luar tuan-tuan dan nyonya tidak begitu. Pindah dengan tempat berhala. Populisme. Itu menjadi pandangan umum. Ya, ya. Ketika kebinaan kita mau berhala. Memang kita orang mau berhala apa siapa di sini? Orang datang kemari hanya sekedar mengenang masa lalu. Bahwa di sinilah kita bersepakat untuk menjadi satu. Jangan lupa. lupa itu ya. Bukan orang mau pisombayang di sini kemudian terserahlah. Kan kita tidak mau kemudian membatasi siapapun dengan ekspresinya, dengan dia punya kepentingan. Silakan. Tetapi sebagai orang yang berpikir ke depan, tidak sebatas itu. Kita memahami kita memahami tidak dari tempat dari mana kita bersatu dan bagaimana kita pertahankan persatuan. Satu lagi itu pendek yuk. Kemudian itu orang bercerita loh. Marilah kita berdiskusi. Dari mana dan kemana? Kaki saya udah kejepit. Kaki bapak. Selama kurang lebih 20 tahun kita mengalami krisis Identitas. lantaran apa? Lantaran kita tidak mengenal dari mana kita. Dan tanggal 6 lalu kita ada sedikit tambahan seperti identitas, bahwa kita identitas ternyata Bukan cuma di biar kita luruskan. Silakan. Kita tutup itu. Ekspresi atas dia punya jati diri, dia punya keberadaan, eksistensinya. Soalnya ini kita krisis. Kenapa kita sekali memakai tanda begini? Karena kita punya krisis tentang identitas. Kenapa kita di sekolah waktu kita mengajar kita selalu bilang kita itu guru? Kita punya krisis identitas. Kenapa kita selalu di muka? Karena kita punya krisis identitas. Kenapa kita selalu membanggakan diri tidak terlepas dari orang beda? Kita punya krisis identitas. Kenapa kita sakit hati pada orang tua? Karena kita mengalami krisis identitas. Sama Nenko Bung Langit bilang sekali, yang sudah kenal kita orang tua di atas yang kenal. Itu yang kita alami. Tapi orang tua sendiri tidak mau bercerita gitu. Karena terlepas dari itu cerita-cerita ini mengalami krisis identitas. seperti itu. Jadi garis langsung kita garis bahwa itu berakhir sampai di sini, sampai Pak kita. Mulai dari kita keturunan, entah bukan kita keturunan sobar lebih kecil dari kita dan tahu kita punya keturunan atau janda. Apalagi dari Bukan ragu dah. ada kewajiban Untuk meneruskan. melanjutkan, mengatakan apa kita ngana pe identitas bayangan dari identitas kok kita bingung mau bilang identitas sebenarnya dari sini. Dari mana? Itu kita cita-cita. Dari saya ketika anak cucu tanya sama sayalah dari dia, dan dia itu dari dia itu dari dia, dan itu dari dia, dan dia tidak akan mengalami krisis identitas. Kita rasa teman-teman di sini kalau mau ambil dari pengertian dan akan mau lupa, karena kesana orang Minahasa akan mengalami krisis identitas yang memang paten.
krisis identitas yang memang ditekan, krisis identitas yang memang kalau memang mau kasih tahu mengenai identitas akan dihapuskan, tapi pandangan itu ke sana. Jangan tertawa mana bodoh, jangan mau pukul dan jangan tertawa, karena tertawa sebentar karena menangis. Sebentar krisis orang Minahasa itu akan ditekan oleh krisis identitas. Karena Minahasa begini, yang nak mau jadi lantaran soal itu. Kita yakin itu. Insya Allah. Kita yakin itu. Insya Allah masalah Dari kita. Yang mau jadi itu lantaran soal itu. Orang betugas apa? Mau baking lagi yang sama ada dengan orang. Agak Pikir. bisa bercerita Itu kan? dari kita. Samar kita. Ini itu kamera. Ya, jalan saja. Selama ada bercerita dia dapat bela. Ini bernama krisis bayang. Krisis bayangan. Visual. Krisis Jadi tapi teman-teman tidak silakan kecewa. menanggapi, silakan. Krisis tapi tidak kecewa. Karena di situ asal bukan dari luar, tetap Minahasa, bagian dari Minahasa juga. Jadi Kemana bilang orang orang Minahasa, oh orang Minahasa. tetap Minahasa. Jadi nak masalah. Ente duduk di sini, no problem. Ente juga Minahasa. Ente di situ, aneh di sini. Nyaku di sini, Tontembuan, ente di sana tetap ente Minahasa. Bagaimana itu? Oh, iya. Itu mau Ente mau bilang ente dari Tonsia, bukan asal Tonsia, ente dari situ, bukan masalah, tetap ente Minahasa. Tahu Minahasa. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Dari manapun Anda Tetap Anda ente berasal dari Minahasa. Itulah Bagaimana? asal jangan terjebak. Nah. Tow Minasa itu jangan terus jadi Towo Minasa. Iya betul. Penting tak bah. Baik, kalau saya bilang Tasikela, no apa le? Takut tentu. Tidak itu apa pencerahan identitas yang baru-baru ditemukan apa? Ya, Teman-teman Iya, itu yang tuh. nama itu unik sekali. ada apa sebetulnya? Unik sekali. Ternyata kita adalah orang Tonsia Minahasa yang memang lahir dari turunan Dapat foto mana? bangsawan Mandi. Bangsa Banting. Bangsawan ya. Bangsawan dari bangsa Batik. Bukan bangsa. Penting dah bangsa. Dapat foto di mana? Karena begini, ya memang betul. Karena begitu, jadi menurut orang tua, terakhir orang mewawancara, menurut orang tua itu bilang, ini DPC kita sudah sampai jauh-jauh, dia bilang. Tapi karena kita mengalami krisis, kita harus ungkapkan ini. Nah, dia bilang, orang Tonsia ini DP turunan sebagian besar dapat orang Batik. Karena apa? Dotu lengkong tua itu yang disebut lengkong waya, yang DP waruga secilang dari tapi kampung Reman, tahu di mana? Itu dijual oleh bangsat-bangsat yang telah menjual Minahasa secara menjual waruga. Dialah yang memerangi yang telah berbentrok dengan orang Batik pada waktu itu dan telah merages kepala Raja Batik dan mengambil